Sahabat Educam, di video kali ini kami akan membahas mengenai sistem persamaan matematika. Sebelum kita mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, berdoa sebelum belajar sesuai dengan kepercayaan masing-masing, supaya ada kebaikan dan keberkahan dari ilmu yang dipelajari. Yang kedua, minta file yang berhubungan dengan materi video kepada admin Educam, supaya materi bisa dipelajari dengan baik. Nomor admin tercantum di bagian keterangan di YouTube ini. Setelah selesai menonton video, lakukan tes mandiri sebagai evaluasi daya ingat dari pembelajaran video ini. Agenda video kali ini adalah yang pertama mengenai penjelasan sistem persamaan linear 1, 2, dan 3 variabel. Yang kedua adalah 10 soal dan pembahasan dari tipikal soal SBMPTN dari sistem persamaan matematika. Materi yang akan kita bahas adalah sistem persamaan linear 1 variabel. Contoh pertama, tentukan nilai X dari persamaan 2X ditambah 60 sama dengan 90. Di mana 2X sama dengan 90 dikurangi 60 sama dengan 30. X sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Contoh kedua, setengah Y ditambah 24 sama dengan 32. Setengah Y sama dengan 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Dan Y sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16. Bagian kedua yang akan kita bahas adalah sistem persamaan linear dengan menggunakan 2 variabel. Dalam hal ini, tugas kita adalah mencari variabel X dan Y. Sedangkan yang ketiga adalah sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Dalam hal ini, tugas kita adalah mencari variabel X, Y, dan juga variabel Z. Poin keempat adalah metode penyelesaian persamaan linear, di mana kita mempunyai 2 metode. Yang pertama, metode substitusi, yaitu penyelesaian dengan cara mengganti salah satu variabel. Yang kedua, metode eliminasi, yaitu penyelesaian dengan cara menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan koefisien yang terdapat di dalam persamaan. Mari kita lihat contoh berikut, yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 15, kita sebut persamaan pertama. Yang kedua adalah 3X ditambah Y sama dengan 16, kita sebut persamaan kedua. Untuk menyelesaikan ini kita menggunakan metode eliminasi, di mana persamaan pertama kita kali dengan 1 dan persamaan kedua kita kali dengan 5. Ya, berarti dari 1 dan 2 kita dapatkan, setelah dikalikan, 2X ditambah 5Y sama dengan 15. Kemudian persamaan kedua setelah dikalikan 5 adalah 15X ditambah 5Y sama dengan 80. Baru kita kurangi. Kemudian 2 dikurangi 15 adalah minus 13X. Y-nya hilang, ya 0 sama dengan minus 65. X sama dengan minus 65 dibagi dengan minus 13 sama dengan 5. Untuk mencari Y, kita cari dari persamaan pertama, yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 15. 2 dikali 5 tambah 5Y sama dengan 15. 2 kali 5 10 tambah 5Y sama dengan 15. Maka 5Y sama dengan 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Dan Y sama dengan 5 bagi 5 sama dengan 1. Baiklah, kita akan coba untuk menyelesaikan soal-soal SBMPTN. Dan akan kita mulai dengan soal yang paling mudah, yaitu soal nomor 1.
yaitu soal matematika dasar. Di mana soalnya adalah 2x min 3 per 2 dikurangi dengan 5x plus 6 dibagi dengan 4 sama dengan minus 4. Untuk menyelesaikan soal ini, kita coba untuk menghilangkan penyebutnya, yaitu dengan mengalihkan angka 4. Hasilnya adalah dikurangi 5x plus 6 sama dengan minus 16. Kita kalikan 4x minus 6 minus 5x minus 6 sama dengan minus 16. 4x min 5x adalah min x. Min 6 adalah min 12. Sama dengan minus 16. Min x sama dengan minus 16 ditambah 12 sama dengan minus 4. Min x sama dengan minus 4. Dan x sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 2 soal SBMPTN tahun 2017. Jika X dan Y memenuhi sistem persamaan berikut, yaitu persamaan 1, 2 per X plus Y ditambah 1 per 2X min Y sama dengan 2. Kemudian persamaan kedua minus 4 per X plus Y ditambah 3 per 2X min Y sama dengan 1. Maka tentukan nilai dari 2X kuadrat plus XY dikurangi Y kuadrat. Baik, kita coba selesaikan soal itu. Nomor 2. Nomor 2 adalah persamaannya 2 dibagi dengan X plus Y ditambah 1 per 2X min Y sama dengan 2. Kemudian yang kedua adalah min 4 dibagi dengan X plus Y ditambah 3 dibagi dengan 2X min Y sama dengan 1. Baik, ini persamaan pertama. Yang pertama. Kemudian yang bawah itu persamaan kedua. Untuk menjawab soal seperti ini, perhatikan penyebutnya, yaitu di situ ada kesamaan. Baik persamaan pertama maupun persamaan kedua, yaitu ada X plus Y dan bagian kanan ya, yang persamaan 1 dan 2 juga ada 2X min Y di situ ya. Di situ bisa kita misalkan dulu ya. Jadi kita misalkan 1 per X ditambah Y adalah A. Kemudian kita bisa misalkan juga 1 dibagi dengan 2X min Y sama dengan B. Ya, seperti itu. Oke, sekarang ditanyanya apa nih? Ditanyanya adalah berapa nilai dari 2X kuadrat ditambah XY dikurangi Y kuadrat. Nah, kalau kita hubungkan dengan huruf A dan B yang kita misalkan pada pernyataan di atas, itu bisa juga kita simpulkan bahwa 2X kuadrat ditambah XY min Y kuadrat adalah X ditambah Y dikali dengan 2X min Y. Atau dengan kata lain, kalau misalkan kita rubah yang atas, jadinya X ditambah Y sama dengan 1 per A. Dan yang kedua 2X min Y sama dengan 1 per B. Seperti itu ya. Jadi balik lagi ke ke pertanyaan. Artinya X plus Y dikalikan dengan 2X min Y adalah 1 per A dikali dengan 1 per B.
Jadi tugas kita adalah mencari berapa nilai A dan berapa juga nilai dari B. Oke, baik, kita cari lagi. Jawab ya. Nah, dari persamaan 1 kita dapatkan yaitu 2A ditambah dengan B. Sama dengan 2. Kemudian dari persamaan 2 didapatkan minus 4A ditambah 3B sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, jika kita gabung antara 1 dan 2, kita bisa kombinasikan persamaan 1 dan 2 dengan menggunakan metode eliminasi ya. Jadi yang atas kita bisa dikali dengan 2, yang bawah kita kali dengan 1 ya. Dimana hasilnya adalah 4A ditambah dengan 2B sama dengan 4, dan yang kedua adalah min 4A ditambah 3B sama dengan 1. Kita jumlah 5B sama dengan 5. Artinya B sama dengan 1. Jika B sama dengan 1, berapa A? Di sini 2A ditambah B sama dengan 2, di mana B-nya sama dengan 1. Berarti 2A ditambah 1 sama dengan 2. Dan 2A sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka berapa A? A sama dengan 1 dibagi dengan 2. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, jadi ya, himpunan penyelesaiannya adalah 1 per A dikali dengan 1 per B. Di mana A-nya adalah setengah, 1 dibagi dengan 1 per 2 dikali dengan 1 per 1 sama dengan 2. Ya, jadi jawabannya adalah 2. Di sini 2 adalah huruf D ya. Nomor 3, soal SBMPTN tahun 2010. Panjang dua sisi suatu segitiga adalah 10 cm dan 8 cm. Semua nilai berikut dapat menjadi nilai keliling segitiga tersebut kecuali untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gambar dulu segitiga sembarang ya. Misalkan seperti ini segitiganya. Seperti itu. Jadi yang pertama itu 10 cm, kemudian yang kedua adalah 8 cm. Yang pertama adalah kemungkinan panjang segitiga ya. Kita lihat di sini adalah terpendek. Terpendek adalah 10 dikurangi 8 cm sama dengan 2 cm. Yang kedua adalah kemungkinan panjang segitiga terpanjang. Terpanjang adalah penjumlahan ya. Penjumlahan antara dua sisi lainnya, yaitu 10 ditambah 8 cm sama dengan 18 cm. Seperti itu. Ya, jadi keliling dengan panjang segitiga ya terpendek adalah 10 cm ditambah 8 cm dan ditambah 2 cm dari ini. Tambah 2 cm dari yang atas. Tambah 2 sama dengan 20 cm.
Kemudian keliling dengan panjang segitiga terpanjang adalah 10 cm ditambah 8 cm dan ditambah juga nilai ini ya, nilai sisi lain yang paling panjang yaitu 18 cm. Di sini 18 tambah 18 sama dengan 36 cm ya. Jadi kemungkinan keliling dari segitiga tersebut adalah sekitar 20 sampai 36 cm. Ya, jadi berdasarkan keterangan ini nomor 3 soal SBMPTN tahun 2010 adalah berarti di luar 20 sampai 36 ya. Berarti yang E ya. Yang E itu 37 cm. Ini yang tidak mungkin. Ya, jawabannya adalah E. Berikutnya adalah nomor 4 SPMB tahun 2003. Jumlah dua bilangan positif adalah 32 jika jumlah dari kebalikan setiap bilangan tersebut adalah 2/15, maka selisih dari bilangan terbesar dan terkecil adalah Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan coba selesaikan ya. Di sini adalah diketahui X ditambah Y sama dengan 32. Ini kita sebut persamaan pertama. Kemudian 1/X ditambah 1/Y sama dengan 2/15. Ini kita sebut persamaan kedua. Kemudian ditanya selisih ya. Selisih artinya adalah X dikurangi Y. Itu berapa? Dimana di sini X lebih besar dari Y. Ya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita coba jawab. Hal yang pertama dilakukan adalah untuk menyederhanakan persamaan, ya, yaitu dengan menggunakan persamaan 2, yaitu 1/X ditambah 1/Y sama dengan 2/15. Kemudian setelah disederhanakan menjadi X ditambah Y dibagi X dikali Y sama dengan 2/15. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 ke sini. Ya. Hasilnya adalah X ditambah Y /32, berarti 32 dibagi dengan X kali Y sama dengan 2/15 ya, 2/15 seperti itu. Jadi di sini 2XY sama dengan 32 kali 15. Kita sederhanakan 2 dan 32 jadi 16. Jadi XY sama dengan 240. Ya. XY sama dengan 240 itu kita sebut persamaan ketiga. Kemudian kita gabung antara persamaan pertama dan persamaan ketiga. Dari persamaan pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 32, di mana X sama dengan 32 dikurangi Y, kemudian disubstitusikan ke persamaan ketiga, yaitu XY sama dengan 240. Ya, di sini jadinya 32 min Y dikali Y sama dengan 240 atau 32Y minus Y kuadrat sama dengan 240. Kita bikin kuadratnya positif ya. Jadi Y kuadrat dikurangi 32Y ditambah 240 sama dengan 0. Ya, maka akan didapatkan Y-nya adalah Y minus 20 dikalikan dengan Y minus 12 sama dengan 0. Di mana
Yang kiri adalah Y1, yang kanan adalah Y2. Ya, di situ didapatkan Y1 sama dengan 20. Di mana jika Y1 20 berarti X1-nya adalah 32 dikurangi 20. Artinya X1-nya adalah 12. Kemudian yang kedua adalah jika Y2 sama dengan 12, maka X2 adalah 32 dikurangi 12 sama dengan 20 ya. Jadi selisih antara X dan Y ya, dimana X-nya lebih besar dari Y adalah 20 dikurangi 12 sama dengan 8 ya. Dari soal ini kita dapat 8 adalah yang huruf D ya. Soal berikutnya adalah nomor 5 SPMB tahun 2002. 10 tahun yang lalu, perbandingan umur antara adik dan kakak adalah 2:3. Jika perbandingan umur mereka sekarang adalah 4:5, maka perbandingan umur mereka tersebut 10 tahun yang akan datang adalah berapa? Baik, kita akan coba selesaikan soal ini. Ya, oke. Diketahui ya, 10 tahun yang lalu umur adik ya berbanding dengan kakak adalah 2:3. Nah, di sini perlu diperhatikan dulu mengenai waktu. Ya, jadi baik adik maupun kakak ini terjadi 10 tahun yang lalu. Artinya kalau misalkan kita kasih aksen ya, aksen di sini adalah umur adik 10 tahun yang lalu dan umur kakak 10 tahun yang lalu. Artinya bisa kita tulis adik dikurangi 10 dibagi dengan kakak dikurangi dengan 10 sama dengan 2:3. Seperti itu ya. Sekarang apalagi ini yang diketahui dari soal. Jika perbandingan umur mereka sekarang, artinya adik dibagi dengan kakak adalah 4:5. Kemudian apa yang ditanya? Ditanya adalah perbandingan umur mereka, artinya adik dan kakak, 10 tahun yang akan datang. Berarti 10 tahun yang akan datang adalah adik ditambah 10 ditambah kakak ditambah 10 itu berapa? Ya, jadi seperti itu pemecahan masalahnya. Oke, jawab. Ya, jawab. Kalau tadi yang diketahui persamaan pertama adalah kita sebut persamaan 1, persamaan bawahnya adalah persamaan kedua, ya, maka dari persamaan kedua didapatkan adik dibagi dengan kakak sama dengan 4/5. Di sini adik sama dengan 4/5 dari umur kakak. Baik. Nah, nilai ini kita sebut persamaan ketiga. Ya. Persamaan ketiga kemudian disubstitusikan ke persamaan pertama di sini. Ya, maka akan didapat adik dikurangi 10 dibagi dengan kakak dikurangi 10 sama dengan 2/3. Ya. Kemudian kita substitusikan, di sini akan didapatkan 4/5 kakak, ya, K dikurangi dengan 10 dibagi dengan
minus 10 sama dengan 2 dibagi dengan 3. Ya, oke, kita selesaikan persamaan ini, perkalian silang. Berarti kalau dikalikan silang, 3 dikalikan dengan 4/5K dikurangi 10 ya sama dengan 2 dikali K minus 10. Nah, sekarang supaya kita bisa menghilangkan penyebut yang angka 5 ini, ya, semua kita kalikan dengan angka 5, ya. Oke, hasilnya adalah 12K dikurangi, ya, karena 5 dikali 3 itu 15, berarti dikurangi 150 sama dengan 10 dari K dikurangi, ya, 20 kali 5 berarti dikurangi 100, ya. Kemudian yang ada notasi K-nya kita simpan sebelah kiri semua dan angka kita simpan di sebelah kanan, ya. Jadi 12K dikurangi 10K sama dengan 150 min 100 sama dengan 50. Ya, 12K dikurangi 10K adalah 2K. 2K sama dengan 50, maka K sama dengan 50 dibagi dengan 2 sama dengan 25. Oke. Kemudian dari persamaan ketiga, ya, kita dapatkan apa? Kita dapatkan umur adik. Umur adik adalah 4/5 dari umur kakak. Sama dengan 4/5 dikali umur kakak adalah 25. 25 bagi 5 kita sederhanakan jadi 5. Jadi 4 kali 5 adalah 20. Ya. Jadi di dalam hal ini adalah umur adik 20 tahun. Umur kakak itu 25 tahun. Oke. Jadi perbandingan antara umur adik, ya, 10 tahun yang akan datang dibandingkan dengan umur kakak 10 tahun yang akan datang adalah adiknya adalah 20 ditambah 10 dibagi dengan 25 ditambah 10 sama dengan 30 dibagi dengan 35. Nah, diperkecil sama dengan 6/7, ya. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Oke. Nomor 6, SPMB tahun 2007. Jika A, B, dan C adalah solusi dari sistem persamaan linear, persamaan pertama X ditambah Y plus 2Z sama dengan 9. Persamaan kedua 2X plus 4Y dikurangi 3Z sama dengan 1. Dan 3X plus 6Y min 3Z min 5Z sama dengan 0, ya. Maka A ditambah B ditambah C berapa hasilnya? Baik, akan kita coba selesaikan soal ini. Diketahui, ya, ada 3 persamaan di sini. Yang pertama ada X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9, ya, persamaan pertama. Persamaan kedua adalah 2X ditambah 4Y dikurangi 3Z sama dengan 1. Ini persamaan kedua. Persamaan ketiga adalah 3X ditambah 6Y min 5Z sama dengan 0. Ini persamaan ketiga. Ya, ditanya. Nah, ditanya di sini adalah A ditambah B ditambah C. Ini karena perbedaan notasi saja, ya. Jadi di sini adalah ditanyanya adalah X ditambah Y ditambah Z berapa.
Jadi di sini tugas kita adalah mencari nilai X, mencari nilai Y, dan juga mencari nilai Z. Baik, kita coba jawab. Ya. Oke, untuk menyelesaikan 3 variabel seperti ini, ya, kita gabung dulu. Misalkan 1 dengan 2 terlebih dahulu, ya. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 didapatkan, ya, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Ya, kemudian yang kedua adalah 2X plus 4Y dikurangi 3Z sama dengan 1. Ya. Untuk menghilangkan salah satu notasi atau salah satu variabel, kita misalkan kita hilangkan yang X dulu, ya. Jadi kita kalikan dulu nih. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1, ya. Hasilnya adalah, jadi 2X ditambah dengan 2Y ditambah dengan 4Z sama dengan 18. Yang bawah masih sama, ya. 2X plus 4Y dikurangi 3Z sama dengan 1. Kita kurangi, 2X dikurangi 2X habis, tinggal minus 2Y, 4Z minus 3Z, jadi plus 7Z sama dengan 17. Kita sebut ini persamaan keempat. Ya, kemudian kita juga bisa tentukan dari persamaan 1 dan juga persamaan 3. Ya. Oke, dari persamaan 1 kita dapatkan X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Kemudian dari persamaan ketiga didapatkan 3X ditambah 6Y dikurangi 5Z sama dengan 0. Ya, dengan cara yang sama, yaitu dengan sistem eliminasi. Atas kali 3, bawah dikali 1. Oke, hasilnya adalah, ya, 3X ditambah dengan 3Y, ya, ditambah dengan 6Z sama dengan 27. Yang kedua adalah sama, ya, 3X tambah 6Y dikurangi 5Z sama dengan 0. Kita kurangi, ya, 3X-nya habis. Jadi min 3Y, ya. 6 minus 5Z jadinya plus 11Z sama dengan 27. Ini kita sebut persamaan ke-5. Baik, sekarang kita cari dari persamaan 4 dan persamaan 5. Apa nanti yang kita dapatkan, ya? Persamaan 4, yaitu kita dapat minus 2Y ditambah 7Z sama dengan 17. Kemudian yang kedua adalah minus 3Y ditambah 11Z sama dengan 27. Ya, dengan cara yang sama, yaitu dengan metode substitusi. Kita hilangkan yang Y-nya, ya. Yang atas kita kali 3. Kemudian yang bawah kita kali 2, ya. Oke. Di mana hasilnya adalah oke. Berarti minus, ya, 6Y ditambah 21Z, ya, sama dengan 51. Kemudian yang bawah minus 6Y ditambah 22Z, ya, sama dengan 54. Oke, sekarang kita kurangi, ya. Yang Z kita dapat minus 1, ya, atau minus Z. Minus Z
sama dengan minus 3. Makanya Z itu sama dengan 3. Oke, ya. Setelah Z dapat 3, kita cari Y-nya di sini. Ya. Minus 3Y ditambah 11 dikali 3 sama dengan 27. Minus 3Y ditambah 33 sama dengan 27. Minus 3Y sama dengan 27 minus 33 sama dengan minus 6. Y sama dengan minus 6 dibagi dengan minus 3 ya. Minus 6 dibagi dengan minus 3 sama dengan 2. Oke, kita ambil persamaan pertama dari persamaan pertama ya. Di mana Z-nya dapat 3, kemudian Y-nya didapat 2 ya. Berarti dari persamaan pertama adalah X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Ya. X-nya kita masih cari, Y-nya adalah 2 ditambah dengan 2, Z-nya adalah 3 sama dengan 9. Ya. X ditambah 2 tambah 6 adalah 8 sama dengan 9. Didapat X-nya sama dengan 1. Ya, jadi jawaban dari soal ini adalah X ditambah Y ditambah Z adalah 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 sama dengan 6. Ya, seperti itu. Kita cari 6 itu adalah jawabannya A. Oke. Soal SNMPTN tahun 2011. Rini membeli 3 buku, 1 pensil, dan 2 penghapus, seharga Rp39.000. Agus membeli 1 buku, 2 pensil, 3 penghapus, seharga Rp26.000. Ya. Harga 1 buku adalah Rp5.000 lebih mahal daripada harga 1 pensil. Jika Dina membeli 2 buku, 4 pensil, dan 5 penghapus, maka dia harus membayar berapa rupiah. Ya. Baik, kita coba selesaikan ya. Ini adalah tipe soal cerita yang nanti kita terjemahkan ke dalam rumus matematika ya, seperti itu. Baik, diketahui ya, persamanya adalah 3 buku ya. Rini membeli 3 buku. Kita misalkan dengan A ya. 3A ditambah dengan 1 pensil, kita misalkan B ya. Ditambah lagi 2 penghapus, berarti 2C. Harganya adalah Rp39.000. Kita sebut ini persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua adalah Agus membeli 1 buku, 2 pensil. Berarti A ditambah 2B dan 3 penghapus seharga Rp26.000 ya, dan 3C seharga Rp26.000 ya. Ini kita sebut persamaan kedua ya. Berikutnya lagi adalah harga 1 buku, artinya A sama dengan ya Rp5.000 lebih mahal daripada harga 1 pensil. Artinya si pensil ditambah dengan Rp5.000. Ini kita sebut persamaan ketiga ya. Baik, sekarang ditanyanya apa? Ditanyanya adalah Dina membeli 2 buku, artinya 2A, ditambah 4 pensil, ditambah 4B, tambah lagi 5 penghapus, ditambah 5C, itu berapa rupiah ini harganya ya. Baik, kita coba jawab soal ini. Baik ya. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus kombinasi ya. Kombinasi antara, di sini kalau saya lihat itu persamaan 1 dengan 3 dan juga persamaan 2 dengan 3 ya, seperti itu. Baik, berarti kalau misalkan 1 dan 3, apa yang kita dapat? Persamaan pertama adalah 3A ditambah dengan
B ditambah dengan 2C sama dengan 39.000. Oke, di mana di sini didapat A-nya adalah B tambah 5.000. Kita langsung substitusikan ya. 3 dikali dengan B tambah 5.000 ditambah B ditambah 2C sama dengan 39.000. Baik ya, kita lanjutkan. 3B ditambah 15.000 tambah B ditambah dengan 2C sama dengan 39.000 ya. 3B ditambah B jadinya 4B ditambah dengan 2C sama dengan 39.000 dikurangi dengan 15.000 sama dengan 24.000. Oke, kita sekarang lebih disederhanakan lagi, kita dibagi dua semua ya. Ini dibagi dua. Bagi dua jadinya 2B ditambah dengan C itu sama dengan 12.000. Kita sebut ini persamaan keempat. Oke ya. Oke, kita lanjut sekarang. Kita lanjut sekarang ke gabungan antara persamaan persamaan kedua dan persamaan ketiga. Oke, persamaan kedua berapa? Persamaan kedua adalah, sebentar saya lihat dulu ya. A plus 2B plus 3C. A plus 2B plus 3C sama dengan 26. Dimana tadi sama, A sama dengan B ditambah 5.000. Oke, kita ke ataskan ya. Oke, kita langsung substitusikan ya. Berarti B ditambah 5.000 ditambah dengan 2B ditambah dengan 3C sama dengan 26.000. Ya, B ditambah 2B adalah 3B. 3B ditambah dengan 3C sama dengan 26.000 dikurangi 5.000 sama dengan 21.000 ya. Kita perkecil lagi. Kalau ini kita bagikan dengan 3 ya. Berarti B ditambah dengan C ya, dengan C sama dengan 7.000. Ini kita sebut persamaan kelima ya. Jadi di sini ada persamaan kelima, ini ada persamaan keempat. Oke. Ya, sekarang kita gabung lagi nih persamaan keempat dan persamaan kelima ya. 4 dan 5. Yang kita dapatkan di sini ya, 2B ditambah dengan C sama dengan 12.000 ya, ini persamaan keempat. Kemudian yang persamaan kelima adalah B ditambah C sama dengan 7.000 ya. Kemudian kita kurangi, maka di sini akan didapat C-nya kita habisin di sini. Jadi B sama dengan 5.000. Seperti itu ya. Karena B dapat 5.000, maka berapa C? Ya. Kalau didapat dari sini ya, jadinya B ditambah C sama dengan 7.000. Jadi C sama dengan 7.000 dikurangi B. B itu 5.000. Berarti C-nya adalah 2.000. Oke. Berarti C udah dapat, B udah dapat, sekarang tinggal kita cari yang A. Di mana A adalah B tambah 5.000 ya. Di sini A adalah B ditambah 5.000. Sama dengan B-nya 5.000 ditambah 5.000
Jadi A sama dengan 10.000 ya. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaannya. Jadi ya. Oke, jadi 2A plus 4B plus 5C ya. 2A plus 4B plus 5C berapa? Oke, kita masukkan semuanya. 2 dikali 10.000 ditambah 4 ya. B-nya 5.000 dikali 5.000 ditambah 5 C-nya adalah 2.000 ya, kali 2.000. Oke, sama dengan ya 20.000 ditambah 4 kali 5 itu 20, berarti ditambah 20.000 juga ditambah 10.000 sama dengan 50.000. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya adalah, kita lihat dulu, 50.000 itu yang E ya. Berarti jawaban yang ini adalah E. Soal SBMPTN nomor 8, yaitu SBMPTN tahun 2017. Jika X dan Y memenuhi sistem berikut, Y per X dikurangi 1 per Y min 2 dikuadratkan sama dengan 1 per 4. Yang kedua, 3Y per X dikurangi 4 dibagi Y min 2 dikuadratkan sama dengan setengah. Maka X kali Y berapa ya? Sebenarnya tipikal soalnya mirip-mirip dengan tadi yang terdahulu ya, yang soal sebelumnya ini. Ya, soal 2 atau nomor 3 gitu ya, yang tadi sudah kita bahas. Baik, kita coba selesaikan soal yang SBMPTN 2017 ini. Ya. Baik, diketahui Y dibagi dengan X dikurangi 1 per Y min 2 dikuadratkan sama dengan 1 per 4 ya. Kemudian ini persamaan pertama ya. Persamaan kedua adalah 3Y per X ya, kemudian dikurangi 4 dibagi dengan Y min 2 dikuadratkan sama dengan 1 per 2. Ini kita tulis persamaan kedua ya, seperti itu. Sekarang ditanyanya adalah X dikali Y itu berapa? Seperti itu ya. Baik, bisa kita jawab di sini. Oke, dari persamaan 1 dan 2 ya, bisa didapatkan seperti ini dengan penyelesaian sebelumnya. Kita juga bisa dilakukan solusi dengan cara yang berbeda ya, bisa langsung dilakukan seperti itu ya. Oke, kita perhatikan di sini ya, di mana Y per X itu juga di sini juga ada Y per X. Di kanan ya, penyebutnya Y min 2 dikuadratkan ya. Yang bagian 2 kanan juga sama, Y min 2 dikuadratkan ya. Jadi dalam hal ini bisa langsung dikali 3 ya. Yang atas langsung dikali 3, yang bawah dikali 1 ya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah Y dibagi dengan X kali 3 ya, berarti 3Y. Dikurangi 3 dibagi dengan Y min 2 dikuadratkan. Ya, sama dengan 3 per 4. Oke, itu persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, karena dikali 1 jadi sama saja. 3Y per X ya, dikurangi 4 dibagi dengan Y dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan setengah. Oke, seperti itu ya.
kemudian kita kurangi, ya. Hasilnya adalah ini kita coret ya. Hasilnya adalah min 3 min 4. Jadi 1 per ya y min 2 dikuadratkan sama dengan 3 per 4 dikurangi dengan 1 per 2 ya, atau 3 per 4 dikurangi dengan 2 per 4 ya. Di sini bisa dapat 1 per y min 2 dikuadratkan sama dengan ya 1 per 4. Oke ya, kita selesaikan ke arah kanan ya, ke sini. Oke, ke sini. Berarti kalau perkalian silang artinya y dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan ya 4. Ya, berarti dalam hal ini adalah kalau misalkan kita hilangkan kuadratnya, y minus 2 sama dengan plus minus angka 2 ya. Y1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4, dan Y2 adalah ya min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita cari yang X-nya sekarang. Ya, kita cari X-nya. Oke, kita langsung masukin ke persamaan pertama ya. Y dibagi dengan X, sebentar ya. Y dibagi dengan X dikurangi 1 per Y min 2 dikuadratkan sama dengan 1 per 4. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Y-nya kita dapat 4. Kemudian X-nya belum dapat ya. Oke, kemudian karena itu 4 berarti ini X1 ya. Dikurangi 1 dibagi dengan Y-nya 4 ya. 4 dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 1 per 4. Kita lanjut lagi. 4 per X1 ya dikurangi, kita selesaikan yang ini. 4 dikurangi 2 adalah 2 dikuadratkan adalah 4, jadinya minus 1 per 4 sama dengan 1 per 4. Jadinya 4 dibagi dengan X1 sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4, atau di sini adalah 2 per 4 atau setengah. Kita lakukan perkalian silang. Berarti X1 sama dengan 4 dikalikan dengan 2 sama dengan 8. Ya, seperti itu. Oke. Untuk angka 0 untuk yang Y2 saya pikir juga tidak perlu dicek lagi. Ya, saya udah dicek sendiri dan angkanya tidak memenuhi ya. Jadi untuk yang X1 sama dengan 8, di mana Y1-nya adalah sama dengan 4. Jadi ya, berdasarkan pertanyaan yang diajukan dari soal ini adalah X dikali Y berapa? Berarti X-nya adalah 8 dikali dengan 4 sama dengan 32. 32 jawabannya E ya. Soal nomor 9 SBMPTN tahun 2019. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif yang memenuhi 4X min 5Y sama dengan A dan 8X plus 5Y sama dengan 34, serta X ditambah A adalah bilangan prima antara 2 dan 6, maka X dikurangi Y itu berapa? Ya. Baik, kita coba selesaikan soal ini ya. Oke, diketahui 4X dikurangi
5Y sama dengan huruf A. Itu kita sebut persamaan pertama. Kemudian yang kedua adalah 8X ditambah dengan 5Y sama dengan 34. Kita sebut persamaan kedua. Dan di sini ada clue bahwa X ditambah A ya adalah bilangan prima. Ya. Bilangan prima di antara 2 dan 6. Dimana kalau kita lihat ini bilangan prima di antara 2 dan 6 adalah bisa angkanya 3 atau juga angkanya 5 ya, seperti itu. Oke, ditanya di sini adalah selisihnya yaitu X dikurangi Y berapa. Ya, seperti itu. Baik, kita coba jawab. Ya. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 ya, kita dapatkan bahwa 4X dikurangi dengan 5Y sama dengan A. Yang kedua 8X ditambah dengan 5Y sama dengan 34 ya. Seperti itu. Sesuai dengan metode dari eliminasi ya, ini bisa langsung kita jumlahkan. Makanya didapat 12X ditambah 0 sama dengan A plus 34 ya, seperti itu. Kemudian 12X sama dengan A plus 34, maka didapat X-nya adalah A ditambah 34 dibagi dengan 12. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat dari clue yang ada. Ya, yaitu X ditambah A merupakan bilangan prima di antara 2 sampai 6. Nah, sementara kita ada X di sini, berarti tinggal kita ditambah A ya. Baik, kita langsung saja, berarti X ditambah A sama dengan ya. Jadinya di sini adalah A ditambah 34 dibagi dengan 12 ditambah dengan A, seperti itu ya. Baik, kita ke bawahkan. Berarti X ditambah A sama dengan A ditambah 34 dibagi dengan 12 ditambah 12A dibagi dengan 12. Jadi di sini X ditambah A sama dengan 13A plus 34 dibagi dengan 12. Ini yang kita sebut dengan persamaan ketiga. Ya, seperti itu. Oke, sekarang karena angkanya adalah ya, ada angka 3 dan juga ada angka 5 ya, X plus A itu. Oke, sekarang kita langsung coba angka 5 ya. Berarti di sini kita sebutkan adalah X ditambah A sama dengan 13A ditambah 34 dibagi dengan 12. Ya. Kemudian kita isi X tambah A-nya adalah 5. Ya, jadinya 5 sama dengan 13A plus 34 dibagi dengan 12. Kita perkalian silang ya. Berarti di sini akan diturunkan 13A ditambah 34 sama dengan 5 kali 12 adalah 60. Berarti 13A sama dengan 60 dikurangi dengan 34 sama dengan 26. Ya. Berarti A adalah 26 dibagi dengan 13 atau A-nya sama dengan 2 ya. Oke. Sekarang
setelah A-nya dapat 2, nah sekarang kita tentukan nilai X-nya berapa ya. Kita cari dari sini sebentar ya. Kita cari dari sini. Ya. Oke. Berarti kita dapatkan X sama dengan A ditambah dengan 34 dibagi dengan 12 ya. Di mana A-nya adalah 2 ditambah dengan 34 dibagi 12 sama dengan 36 dibagi dengan 12. Jadi X-nya adalah sama dengan 3 ya. Kita dapat A-nya adalah 2, kemudian X-nya dapat juga 3. Sekarang yang belum kita dapatkan adalah nilai Y ya. Baik, kita selesaikan dari persamaan pertama ya. Oke, dari persamaan pertama ya. Ya, dari persamaan pertama yaitu 4X min 5Y sama dengan A. 4X min 5Y sama dengan A. Ya, berarti di sini kita selesaikan 4 dikali dengan 3 dikurangi 5Y sama dengan A-nya 2. Berarti min 5Y sama dengan 2 dikurangi dengan 12. 2 dikurangi 12 adalah minus 10. Ya, berarti Y-nya adalah minus 10 dibagi dengan minus 5, yaitu 2. Ya, jadi kita dapat A-nya 2, X-nya 3, dan Y-nya adalah 2. Ya, sesuai dengan pertanyaan di atas, berapa X dikurangi Y? Ya, berarti kita dapatkan X-nya adalah 3, dikurangi Y-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, jadi sama dengan 1. Kita cek 1 itu jawaban dari huruf A. Akhirnya kita sampai ke nomor 10, yaitu nomor terakhir untuk sesi kali ini, yaitu soal SNMPTN tahun 2010. Diketahui A dan B adalah dua buah bilangan bulat positif yang memenuhi 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 13 per 36. Maka nilai dari AB dikali dengan A plus B adalah, oke baik, kita coba selesaikan soal ini ya. Diketahui persamaan ya, 1 per A ditambah dengan 1 per B sama dengan 13 dibagi dengan 36. Baik, pertanyaannya adalah ditanya berapa AB dikali dengan A plus B. Ya, seperti itu ya. Sepintas mungkin soal ini cukup sulit ya. Tetapi kalau diperhatikan ya, coba perhatikan ini 1 per A ditambah dengan 1 per B. Kalau untuk sahabat yang paham mengenai soal-soal pecahan, ini sebetulnya sangat mudah ya, seperti itu. Jadi kita jawab ya. 1 per A ditambah dengan 1 per B, itu jangan lupa hasilnya adalah A ditambah B dibagi dengan A dikali dengan B. Sama dengan 13 per 36. Apa artinya? Artinya A ditambah B itu sama dengan 13. Dan A dikali dengan B itu artinya 36 ya. Jadi sesuai soal, kalau misalkan pertanyaannya adalah AB dikali dengan A ditambah B itu sama dengan ya, AB-nya dapat A plus B-nya dapat 13, A kali B-nya dapat 36. Jadi 36 dikali dengan 13 ya sama dengan 468 ya, atau di sini jawabannya adalah huruf A.
Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jika video kami bermanfaat bagi sahabat lainnya, silahkan sahabat Educamp bisa subscribe, like, and share. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.